Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, di hari Jumat tanggal 17 Desember ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan izin Tuhan di dalam kami menikmati masa-masa Advent, dan kami berada dalam masa Advent yang ketiga di tahun ini untuk menghayati sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan firman Tuhan yang akan kami baca ini semakin menegaskan kepada kami akan peran Tuhan yang menyelamatkan kami, dan juga peran itu memberikan sukacita kepada kami, supaya sukacita itu bisa membias di dalam kehidupan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai ayat 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kiranya bacaan firman Tuhan ini kita dengarkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, sebetulnya inti dari bacaan ini itu berbicara tentang keselamatan yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa latar belakang kitab Yesaya ini adalah latar belakang penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel, dan tentu saja itu meninggalkan kesusahan, penderitaan batin, bahkan juga fisik kepada mereka. Sehingga dalam situasi seperti itu pantaslah mereka berharap-harap akan kemerdekaan, akan kebebasan, akan hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Bayangkan di tengah-tengah kesumpekan seperti itu, kegelapan hidup seperti itu, impian seperti itu, datanglah firman Tuhan yang menyampaikan bahwa Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan begitu bersemangat, bahkan membangkitkan semangat di dalam dirinya untuk melawan musuh-musuh Israel, yang berarti dengan demikian ketika Tuhan melawan musuh-musuh Israel, Tuhan adalah Allah yang kuat, yang tidak dapat dilawan, pasti Ia yang menang. Kalau Tuhan menang, maka akan berdampak baik bagi bangsa Israel. Nah, karena itu nyanyian pengharapan ini bahwa Tuhan yang akan bertempur, Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel, menghasilkan puji-pujian dari bangsa Israel kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan. Itu tergambar sekali dari dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya bahwa mengajak umat, bahkan digambarkan dengan seolah-olah seluruh bumi, seluruh pelosok dunia ini, tempat-tempat itu semua bergerak untuk memuji Tuhan. Seperti laut bergemuruh, laut serta isinya. Lalu pulau-pulau dengan segala penduduknya. Lalu kemudian padang gurun menyaringkan suaranya. Kota-kota yang ada di sekitar padang gurun, desa-desa yang berada di sekitar padang gurun, lalu kemudian gunung-gunung ya, semua akan bersorak-sorai. Lalu dikatakan baiklah kita memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan puji-pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Nah, ini berita gembira bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya, Tuhan yang berperang, Tuhan yang berjuang. Dan ketika Tuhan melakukan itu, muncullah sukacita, joy ya, semangat di dalam kehidupan umat, kegembiraan dalam kehidupan umat. Itu digambarkan dengan semua ya, mau udara, mau laut, mau darat, mau di gunung, mau di tempat tinggi, mau tempat rendah.
di dalam air, di luar air, semua bersukacita. Bapak Ibu, masa Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus, itu simbol dan tanda, tapi karena sebetulnya Tuhan Yesus sudah datang, membawa keselamatan bagi kita. Membawa kekuatan dan kuasa Tuhan yang mampu untuk menolong kita, menyelesaikan perkara-perkara kita. Hari ini, dalam minggu ini, Advent yang ketiga, kita menghayati perbuatan Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu, dan itu tentu saja mestinya menghasilkan sukacita di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan datang, Tuhan bersama dengan kita, maka seluruh dunia, kita dan seluruh dunia patut memuji Tuhan, patut bersukacita karena Tuhan itu. Bapak Ibu, apapun persoalan kita hari ini, apapun, ingatlah bahwa Tuhan Sang Juru Selamat sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mampu menolong kita, mampu memberikan jalan keluar kepada kita, dengan demikian menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Tetap bersemangat, tetap percaya pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan tetap bersukacita. Supaya sukacita kita ini kita tebarkan, kita taburkan, kita biaskan di seluruh dunia, mulai dari tempat yang berada di sekitar kita, sehingga seluruh dunia bergembira. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Engkau Allah yang setia, yang hadir dalam kehidupan kami, dan bukan cuma hadir dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan memberikan jaminan mengenai bahwa Tuhan hadir untuk menolong kami, untuk membebaskan kami dari tekanan-tekanan kami, untuk memberikan jalan keluar bagi kami, di dalam kami menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara kami, sesulit apapun perkara itu. Dan kenyataan ini memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kegembiraan bagi kami anak-anak-Mu, dan juga tentu saja bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami menghayati masa Advent ketiga ini, di mana sukacita, kegembiraan menjadi bagian dalam kehidupan kami, karena Tuhan Sang Juru Selamat hadir dalam hidup kami dan bertindak untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.